Ketika pertama kali terjun di dunia bisnis, itu kemungkinan gagal lebih cepat daripada kemungkinan kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, para dulur-dulurku dan para sahabat santri setia hati dan juga para pembudidaya lele seluruh Nusantara. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuka mata kalian semua bahwa tidak akan pernah berhasil jika bisnis kalian masih asal-asalan. Karena ada yang namanya bisnis beneran dan bisnis asal-asalan. Maksudnya begini loh, ketika pertama kali terjun di dunia bisnis, itu kemungkinan gagal lebih cepat daripada kemungkinan kaya. Kaya mungkin iya, tapi nanti kapan-kapan. Di awal bahkan Anda harus ngirit-ngirit menggaji diri Anda sendiri sedikit mungkin, sesedikit mungkin. Pokoknya asal bisa hidup aja. Bahkan kalau bisa kalian setiap hari cuma makan Indomie doang, misalkan. Ya kayak begitu. Dan gak ada yang namanya bos. Ini nih yang penting, Anda adalah bos diri Anda sendiri. Jadi kalau misalkan males-malesan, suka nunda-nunda, belum ganti air ditunda, belum ngasih makan ikan ditunda, belum sortir ikan juga ditunda juga, masih lebih mentingin rebahan, mainan handphone, main game atau lain sebagainya. So ya jangan harap kalau kalian akan berhasil. Jadi apa gitu yang harus kalian lakukan untuk meniti sebuah keberhasilan? Di konten-konten saya sebelumnya sudah banyak sekali tutorial-tutorial mengenai cara sortir, cara ini, cara itu segala macam. Jadi sekarang saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas sebuah planning bisnis. Dalam dunia usaha atau dunia bisnis itu sangat penting yang namanya planning bisnis. Karena jika kalian tidak punya plan, maka pekerjaan Anda akan berantakan. Dan jika pekerjaan Anda berantakan, maka usaha Anda akan gagal. Tidak percaya? Saya akan kasih gambaran. Perhatikan berikut ini. Di sini ada jenis orang pertama yang menerapkan metode murni bisnis. Karena murni bisnis, maka konsep dan mindsetnya alias settingan otaknya itu hanya satu kata, yakni harus untung. Bahkan karena rakus, ia berpikir ingin untung besar dalam waktu singkat. Contoh, dengan cara beli bibit sangkal yang murah dan mencari pakan alternatif semurah mungkin seperti usus, ayam mati, dan lain-lain. Bahkan cari yang gratisan seperti sayur-sayuran yang sudah dibuang di pasar. Akhirnya ikan lelenya bantet, tidak mau besar, sakit, kemudian mati dan rugi. Dan lalu akhirnya kemudian dia menyerah. Karena apa? Karena dia pure bisnis, mikirnya cuma untung tanpa ada planning yang benar. Dan yang kedua adalah asal-asalan. Karena asal-asalan, maka dia hanya asal tebar benih tanpa perhitungan 100 ekor misalnya. Lalu ia ngasih makan terlalu banyak tanpa menggunakan takaran. Alhasil ikan mabok dan lain-lain akhirnya gagal dan kapok piara lele. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada orang yang menerapkan metode bisnis yang dibarengi dengan hobi. Jadi begini, bisnisnya dia mengutamakan menggunakan sebuah planning. Yang pertama menggunakan sebuah planning, terus kemudian dia gagal, rugi. Namun karena ada unsur sebuah hobi, artinya mencintai bisnis itu, maka ia akan mencoba lagi dengan planning yang lebih baik, dengan bertanya kepada ahlinya atau bagaimana, lalu dia akan berhasil. Nah, ini loh yang saya maksud. Nah, lalu di sini muncul sebuah pertanyaan. Lalu apa planning bisnis yang baik dan benar itu? Begitu kan? Sebetulnya jika kita bahas detail akan sangat panjang. So, saya akan berusaha membahas poin-poin terpentingnya saja. Dan kalian silakan siapkan telinga, konsentrasi, dan jangan lupa kopi beserta cemilan untuk menemani Anda mendengarkan momen langka ini.